Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 7 biasa, kasusnya terkunci iCloud-nya. Tetapi tutorial ini bisa digunakan untuk iPhone 7 Plus. Yang biasa dan yang Plus bisa menggunakan tutorial ini. Kasusnya adalah terkunci iCloud-nya, kita akan coba untuk bypass iCloud-nya. Dan alat yang kita butuhkan, yang pertama adalah flash disk, kemudian yang kedua adalah kabel data. Langsung aja bisa kita colokkan kabel data ke komputer. Kita akan coba cek untuk versi iOS-nya sudah menggunakan atau sudah terinstall iOS berapa dengan komputer dan dengan tool atau software TreeU Tools. Kita jalankan TreeU Tools-nya buat teman-teman yang belum install TreeU Tools. Untuk link dan cara installnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Langsung aja kita colokkan kabel ke iPhone-nya dan kita tunggu sampai terbaca di TreeU Tools-nya. Perhatikan, iPhone 7 sudah terbaca. iOS versionnya 14.4.1, kemudian jailbreaknya masih no, yang artinya handphone ini belum terjailbreak. Dan untuk melakukan bypass iCloud, kita harus melakukan jailbreak dulu pada iPhone 7 ini. Untuk melakukan jailbreak, kita harus membuat bootable checkra1n pada flash disk. Dan untuk membuat bootable checkra1n pada flash disk, kita membutuhkan beberapa file. Ini dia untuk filenya. Di sini untuk membuat bootable-nya kita gunakan just attack checkra1n. Kemudian untuk bypass iCloud-nya kita gunakan Fairwin. Yang pertama kita buat dulu bootable flash disk-nya. Ini sudah aku ekstrak untuk file just attack checkra1n-nya. Langsung aja flash disk kita colokkan ke laptop atau ke komputer yang kita gunakan. Kemudian ini flash disk-nya sudah berhasil terbaca di komputernya, di laptop yang aku gunakan ini. Pastikan lagi flash disk tidak ada file penting di dalamnya karena flash disk ini nanti akan auto terformat. Kemudian kita jalankan file rufus.exe yang ada di hasil ekstrakannya tadi. Kemudian di sini flash disknya sudah terbaca ya pada rufusnya. Pada bagian boot selection di bawahnya kita pilih disk or ISO Emacs. Kemudian di sebelah kanan ada tombol select. Kita klik aja. Kita akan inputkan file dengan nama just attack checkra1n 0.12.2 windows.xo. File tersebut hasil dari ekstrakan just attack rar-nya tadi. Ini dia untuk filenya. Kita langsung inputkan aja ke rufusnya. Berarti kita arahkan di tempat di mana tadi kita mengekstrak filenya. Ini dia sudah ketemu filenya. Sudah sama ekstensinya .iso, kemudian kita klik open. Kalau sudah terinput, kita klik aja tombol start pada rufusnya. Kita tunggu. Ada keterangan seperti ini, warning, bisa kita klik OK aja. Selanjutnya kita tunggu aja proses installing file ISO checkra1n-nya agar menjadi bootable pada flash disk tersebut. Untuk progress statusnya masih bekerja, ini aku percepat aja durasinya. Kalau sudah ada keterangan ready seperti ini, berarti sudah selesai untuk proses installing checkra1n ISO to flash disk atau bootable flash disk-nya. Kita bisa matikan komputernya dulu sekarang, kemudian kita akan booting ke flash disk yang sudah kita jadikan checkra1n bootable flash disk ini. Pastikan teman-teman sudah setting pada BIOS komputer atau BIOS di laptop fast bootnya ke flash disk. Untuk cara setting BIOS agar fast boot ke flash disk, silahkan teman-teman bisa cek di Google ya, sudah banyak caranya. Karena mungkin berbeda-beda pada tipe laptop ataupun tipe mainboard di CPU atau komputer yang kita gunakan. Kebetulan tempatku sudah aku setting auto, ketika ada flash disk yang tercolok, maka dia otomatis langsung booting ke flash disk tersebut. Perhatikan ini dia, sudah berhasil booting dan sudah muncul checkra1n-nya. Sekarang tinggal kita colokkan aja kabel data iPhone ke komputernya. Kemudian kita standby-kan si iPhone ini. Kita akan jailbreak iPhone-nya sekarang. Bisa kita posisikan seperti ini dulu, kemudian kita zoom biar jelas. Langsung aja bisa kita colokkan kabel data ke iPhone-nya. Dan perhatikan, setelah iPhone tercolok ke komputer, langsung terbaca seperti ini. Sorry, iPhone 7 support tetapi iOS 14.4.1 tidak support. Kemudian bagaimana caranya agar bisa melakukan jailbreak? Ternyata iOS 14.4.1 ini untested ya, tapi bisa kita gunakan opsi di option. Kita klik aja menu option ini, kemudian ada beberapa menu yang perlu kita checklist. Sebetulnya cukup satu menu aja di bagian atas, allow untested iOS, tetapi agar aman kita berikan checklist semuanya saja. Kalau sudah, kita kembali aja, kita klik back, kemudian kita klik aja start, kemudian enter dan kita tunggu.
ada notifikasi warning, kita enter lagi, klik OK. Kemudian kita next, iPhone akan enter ke recovery mode atau masuk ke recovery mode. Kita tunggu sampai iPhone terposisi atau masuk ke recovery mode. Ini masih loading. Setelah iPhone ini masuk ke recovery mode, ada keterangan seperti ini. Kita tunggu sebentar. The device is now in recovery mode. Kemudian kita akan merubah lagi ke DFU mode dengan panduan di sebelah kanan ini nomor 1 sampai dengan nomor 3. Klik start, enter aja. Kemudian tahan tombol volume bawah dan tombol power. Selanjutnya bisa kita lepaskan tombol powernya, kemudian kita tunggu sebentar, tahan terus tombol volume bawah. Kalau sudah masuk ke DFU mode, bisa kita lepaskan tombol volume bawahnya dan kita tunggu sampai proses jailbreaknya selesai. Pada iOS yang tested version atau yang versinya support dengan checkra1, biasanya proses jailbreaknya itu cepat. Mungkin karena iOS 14.4.1 ini untested, jadi untuk proses jailbreaknya juga sedikit lama. Tapi ini sudah booting ya. Perhatikan ada loading seperti ini, iPhone sedang melakukan jailbreaking, kita tunggu sebentar. Jika ada keterangan all done berarti sukses. Namun jika muncul error di layarnya, kita harus cek. Kadang-kadang bisa sukses, kadang-kadang tidak juga. Untuk ceknya nanti kita gunakan TrueTools. Ini dia muncul error ya, USB error kode -77. Namun belum tentu iPhone ini belum jailbreak ya. Kita harus pastikan menggunakan TrueTools dulu. Jadi bisa kita matikan komputer ini, kemudian kita masuk ke Windows-nya lagi, kita jalankan TrueTools, kita lihat statusnya. Untuk menyalakan komputernya, flash disknya kita lepas dulu, jangan sampai nanti booting ke flash disk lagi. Kemudian kita tekan tombol power di laptop atau di komputer yang kita gunakan. Kita tunggu sebentar sampai komputernya menyala. Kita cek status jailbreaknya menggunakan TrueTools. Tadi statusnya jailbroken no ya. Kita akan lihat apakah sudah yes atau belum. Kita jalankan dulu TrueTools-nya dan kita tunggu sampai iPhone ini terbaca. Dan ternyata di sini untuk statusnya masih no ya, jailbroken no. Berarti kita harus mengulang proses jailbreaknya sampai status jailbrokennya ini menjadi yes. Kita matikan lagi laptop atau komputer yang kita gunakan. Kemudian kalau sudah mati kita colokkan lagi flash disknya. Kita ulangi langkah untuk melakukan jailbreak menggunakan checkra1 lagi. Oke, kita colokkan flash disk ke komputer, kita nyalakan komputernya, lepaskan dulu kabel data di iPhone-nya. Kita tunggu sampai booting ke checkra1-nya. Kemudian kita lakukan langkah seperti di awal saat kita jailbreak tadi. Oke, ini dia sudah masuk ke checkra1. Kita cek di option dulu, kita enter, kemudian kita berikan cek semuanya. Allow kita cek, kemudian save mode cek, kemudian verbose cek, kemudian skip A11 BPR cek. Terlebih lagi untuk iPhone 8 ke atas, skip A11 BPR ini wajib kita cek. Kemudian start, kemudian OK. Next, iPhone akan masuk ke recovery mode. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah masuk ke recovery mode dengan keterangan device is now in recovery mode, kita akan merubahnya lagi ke DFU mode, klik start, kemudian tekan tombol volume bawah dan tombol power. Lepaskan tombol power, tahan volume bawah. Kalau sudah masuk ke DFU mode, segera lepaskan tombol volume bawahnya seperti ini. Perhatikan koneksi iPhone ke komputer jangan sampai goyang karena proses jailbreaknya sedang berlangsung sekarang. Bisa jadi tadi gagal karena goyang. Jika tetap gagal, silahkan ganti dulu kabel datanya. Oke, ini sudah booting, kita tunggu. Logo iPhone sudah menjadi logo checkra1 di layar iPhone-nya. Ada proses jailbreak yang sedang berjalan di layar iPhone-nya. Kita tunggu sebentar. Kemudian sudah selesai, muncul tampilan logo Apple lagi di layar iPhone-nya. Masih booting keterangan di checkra1-nya. Kita tunggu sebentar sampai menjadi all done. Dan ini lumayan lama ya. Oke, sudah masuk ke tampilan hello screen dan keterangannya perhatikan sekarang menjadi all done yang artinya proses jailbreaknya sukses. Jika di sini muncul keterangan all done, maka bisa dipastikan atau sudah pasti status jailbrokennya menjadi yes ketika kita cek menggunakan TrueTools. Kita akan buktikan, kita bisa letakkan dulu iPhone-nya, kemudian lepaskan flash disk-nya, kita matikan komputer atau laptop yang kita gunakan, kita akan booting ulang lagi ke Windows, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke Windows lagi, kita akan cek status jailbreaknya.
Masih menggunakan TriuTools, kita jalankan lagi TriuTools-nya dan kita tunggu sampai iPhone terbaca pada TriuTools. Connecting iDevice, please wait. Kalau lama atau timeout bisa kita ulangi untuk menghubungkan iPhone ke komputer. Kita bisa lepaskan dulu kabel datanya. Ini timeout ya, please unplug. Kemudian kita colokkan lagi kabel data ke iPhone-nya. Kita tunggu sampai terbaca. iDevice sudah connected sekarang dan kita lihat pada jailbroken-nya statusnya sudah yes. Yang artinya iPhone ini sudah terjailbreak dan siap kita lakukan bypass iCloud-nya. Oke, kita bisa close dulu untuk TriuTools-nya. Kemarin kita gunakan IFRP file all-in-one tetapi gagal, maka sekarang kita akan coba gunakan Fairwind dulu. Untuk Fairwind ini kita harus login ya, tapi nanti kita akan coba berikan step-stepnya. Kita ekstrak dulu Fairwind-nya, klik kanan kemudian extracto Fairwind sampai menjadi sebuah folder. Dan bisa kita buka folder hasil ekstrakannya. Di dalamnya ada sebuah file dengan nama fairwindstat.cmd. Kita jalankan file ini, bisa kita double klik aja filenya sampai muncul tampilan jendela CMD atau command prompt. Kita setup dulu iPhone-nya sampai di posisi lock iCloud. Jadi iPhone ini belum clean ya, masih terkunci iCloud-nya. Kita tunggu sebentar, ini kita aktifasi dulu sampai ke halaman login iCloud atau dalam posisi terkunci iCloud-nya atau tampilan kunci aktivasi seperti ini. Oke, kita posisikan dulu biar jelas. Kemudian sudah ready, bisa kita jalankan fairwindstat.cmd-nya. Kita double klik aja sampai muncul tampilan command prompt seperti ini. Kemudian muncul tool Fairwind-nya di sebelah kanan. Kita tunggu, ini masih loading. Kalau tools-nya sudah terbuka, maka akan terbuka juga browser mengarah ke Twitter si developernya Fairwind ini. Silahkan bisa di follow, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK aja. Muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK juga. Kita tunggu sampai iPhone-nya terbaca pada Fairwind-nya. Pada Fairwind-nya ada keterangan progres warna hijau berjalan, kemudian pada CMD-nya ada keterangan working, kemudian connected, yang artinya iPhone sudah bisa terbaca oleh Fairwind-nya. Kita akan fokus pada tool di sebelah kanan. Pada bagian Activate ya, di bagian bawahnya ada keterangan Check Compatibility Activate Process in one click. Kita klik aja menu ini, kemudian akan muncul otomatis browser beserta notifikasi dari Fairwind-nya. Untuk browsernya bisa kita close saja. Kita fokus ke notifikasi yang muncul ini. Jadi untuk Fairwind ini ada dua versi, ada paid version, versi berbayar, ataupun yang free method, yang metode gratis. Kita akan gunakan metode gratisnya. Di sebelah kanan ini ada untethered _free method. Kita klik aja menu ini. Tetapi untuk menggunakan menu yang gratis atau free method ini, kita harus register terlebih dahulu. Jadi kita harus mendaftar di Fairwind-nya ini, kemudian login, baru bisa kita gunakan untethered free method ini. Kita klik yes dulu aja sampai nanti muncul keterangan untuk registernya. To be able to use this free function, please login. Yang artinya kita harus daftar dulu, kemudian login. Untuk daftarnya, silahkan teman-teman bisa isikan pada bagian ini ya, user login, email, password, kemudian klik register dulu, kemudian verifikasi menggunakan kode yang kita dapatkan di email. Nanti akan dikirimkan kode aktivasi ke emailnya. Kalau sudah dapat kode aktivasinya, baru kita loginkan email, username, dan passwordnya di program atau di tool Fairwind ini. Ini dia untuk panduan registernya, silahkan teman baca-baca dulu. Kalau sudah dapat ID-nya, sekarang kita loginkan. Untuk daftarnya ini gratis ya, jadi email dari kita, password dari kita, kemudian kita daftarkan. Nanti kita akan mendapatkan kode aktivasi dari Fairwind melalui email untuk kita aktivasi di tool Fairwind-nya ini. Kalau sudah berhasil kita dapatkan, kita aktivasi, kita klik login aja sekarang. Kita tunggu sampai terlogin, oke. Save login data for automatic login, kita klik yes boleh, no juga boleh. Kalau sudah terlogin, keterangannya seperti ini. Kemudian kita ulangi langkah yang tadi pada bagian activate ini.
Cek compatibility, activate process in one click. Kita klik ulang lagi dan kita tunggu sampai muncul notifikasi dan juga tampilan browsernya. Kita gunakan yang not paid ya, yang versi gratisan. Oke, ini dia. Untuk browsernya kita close dan kita fokus ke notifikasi ini. Kita klik yang sebelah kanan, untethered garis miring free method. Kemudian setelah kita klik akan muncul notifikasi lagi seperti ini ya. Jadi kita akan gunakan yang versi gratisan seamless method. Kita klik yes. Untuk cara ini atau yang versi gratisan ini SIM tidak bisa kita gunakan, yang artinya betul-betul kita bypass murni aja tanpa seluler on ya, tetapi untuk WiFi masih bisa. Oke, perhatikan ada keterangan working, hello untethered, kemudian server oke, hello untethered, kemudian untethered oke. iPhone akan restart berkali-kali, itu normal, kita tunggu aja. Sudah 70% dan ada keterangan Fairwin free version di layar iPhone-nya. Kita tunggu sebentar sampai proses bypassnya selesai. Kalau sudah ada keterangan pada CMD-nya seperti ini ya, activation sudah oke, working 100%. Kemudian ada notifikasi activated seperti ini. Kita bisa tunggu iPhone sampai menyala lagi. Oke, iPhone sudah menyala, Fairwin free version sudah selesai kita gunakan untuk bypass iCloud-nya. Untuk notifikasi ini bisa kita klik OK aja. Ternyata untuk Fairwin ini proses bypass iCloud-nya lebih cepat daripada IFRP File All-in-One. Namun jika kita gunakan IFRP File All-in-One tool, maka akan langsung masuk ke tampilan menu setelah bypass. Tidak untuk Fairwin. Kita harus melakukan setup manual dulu sampai ke tampilan menu. Perhatikan ini posisi iPhone masih terkoneksi ke jaringan internet dan sudah berhasil melewati tampilan kunci aktivasi atau login untuk Apple ID-nya atau iCloud-nya. Tinggal kita setup aja iPhone ini sampai ke tampilan menu sesuai dengan langkah yang aku praktekkan di video ini. Kita klik lupa kata sandi atau tidak punya, kemudian atur nanti di pengaturan, jangan gunakan, kemudian kita lanjut proses setupnya sampai ke tampilan menu. Bagian-bagian yang tidak penting silahkan kita lewati dulu, fokus dulu setup iPhone ini sampai ke tampilan menu. Untuk bagian ini bisa kembali ya, sesuaikan di pengaturan aja, kemudian kita lanjutkan setupnya, lanjutkan aja. Kemudian kemudian matikan dulu layanan lokasi, klik OK, kemudian next ya, atur nanti di pengaturan aja. Kemudian next lagi, jangan bagikan, kemudian lanjutkan aja. Kemudian ini bisa kita klik lanjutkan aja di pojok kanan atas. Kemudian lanjutkan lagi, kemudian mulai, dan iPhone sudah masuk ke tampilan menu sekarang. Kita akan coba untuk cek lagi di bagian umum, kemudian mengenai ini iPhone 7 dengan versi perangkat lunak atau iOS 14.4.1, dan tutorial ini tidak hanya bisa digunakan di iPhone 7 saja. Untuk iPhone di atasnya bisa, dan maksimal iOS yang aku coba baru di iOS 14.4.1 saja. iOS di atasnya aku belum coba. Ternyata untuk instalasi dia masih error, tapi bodo amat, yang penting iPhone bisa kita gunakan lagi, bisa kita bypass. Untuk yang ingin sempurna, silakan bisa gunakan paid version pada Fairline atau bisa gunakan developer bypass iCloud lainnya, sudah banyak. Silahkan teman-teman cari sendiri di YouTube banyak, di Google banyak. Yang penting sekarang iPhone ini bisa kita gunakan lagi untuk koneksi WiFi lancar selama tidak kita lakukan restore iOS-nya, restore firmware-nya, tidak kita reset ke pengaturan pabrik, maka iPhone ini akan aman kita gunakan dengan jaringan internet via WiFi. Untuk kartu seluler memang tidak bisa. Kita coba untuk matikan iPhone-nya, kemudian kita nyalakan lagi, aman, tidak ada masalah. Karena metode yang kita gunakan untuk bypass ini menggunakan Fairline adalah metode untethered, yang artinya iPhone ini bebas mati. Bisa kita matikan kapan saja, kehabisan baterai juga aman. Sayang sekali karena ini memang versi gratis, maka seluler dan SIM card tidak bisa kita gunakan. Silahkan buat yang punya 2 HP atau Android atau iPhone lagi, gunakan tethering aja kalau kemana-mana. iPhone ini masih bisa kita fungsikan internetnya via jaringan WiFi. Untuk aplikasi bagaimana? Kita akan coba ya untuk mendownload aplikasi. Ini lancar aja, kita buka App Store, kita coba download WhatsApp atau aplikasi lain.
Oh, kita coba download WhatsApp aja langsung. Kemudian kita akan cek apakah bisa login ID Apple-nya. Buat teman-teman yang sudah punya ID Apple, langsung aja bisa diloginkan. Jika belum punya ID Apple, silahkan bisa buat baru juga. Jika kita bisa login di App Store, berarti kita bisa mendownload aplikasi, tidak ada batasan. Kemudian jika App Store ini bisa kita gunakan, otomatis iCloud juga bisa kita gunakan. Jadi walaupun iPhone ini hasil bypass, tetapi download aplikasi di App Store lancar, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian iCloud juga bisa kita gunakan lagi. Ada dua pantangan yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah menginstal ulang firmware-nya, dan yang kedua adalah mengupdate otomatis firmware-nya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flash Sale Tutorial. Ingat, tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.